ke arah negatif. Iya, jadi kita sebagai remaja yang masih lurus ya dipertahankan, namun kalau yang udah belok ke negatif ya kalau bisa berubahlah menjadi lebih baik gitu. Halo semua, selamat datang di Bisik, bincang-bincang asik. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Bisik, bincang-bincang asik. Dengan saya Dipa Anissa dan rekan saya Celia Nanda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang merokok. Nah, kali ini juga bintang tamunya keren banget loh, merupakan duta anti rokok. Siapa sih? Penasaran kan? Langsung aja kita panggil Buya Peninggal Sawah, silakan. Hai, Silakan duduk. kasih. Bagaimana Kak perjalanan kakak ke sini? Untuk perjalanan ya kan sekarang mobilitas tinggi di Jambi, jadi tadi agak sedikit macet. Gitu. Iya. Kalau kabar kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Cuma agak batuk-batuk aja. Karena lagi perubahan cuaca yang Hujan, panas, hujan. Ngomong-ngomong apa sih Kak kesibukan kakak sekarang? Untuk kesibukan karena saya seorang mahasiswa, jadi saat ini saya sedang banyak kegiatan kuliah, kegiatan organisasi juga ada gitu. Nah, untuk kakak merupakan duta anti rokok ya. Nah, Iya. kakak sendiri Untuk menjadi duta anti rokok itu dari tahun 2021 karena dia itu jabatannya 3 tahun, jadi masih menjabat sampai saat ini. Apa sih tanggapan kakak mengenai tingginya kasus rokok di Indonesia? Iya sih, emang sekarang rokok di Indonesia ini udah menjadi kasus yang cukup tinggi. Seperti yang kita tahu, 10 tahun belakangan ini dia tuh kenaikannya terlalu signifikan, menjadi 8,8 juta untuk kenaikannya. Jadi dari 60,1 juta kasus menjadi 69,3 kasus. lumayan juga ya. Iya, banyak Iya. banget. Makanya kan karena di Indonesia itu sekarang rokok bukanlah menjadi hal yang dijauhi, tapi malah dicari. Iya, malahan anak muda aja sekarang banyak banget yang nyari-nyari rokok. Kalau nongkrong pasti ngerokok ya kan. Jadi Aksesnya juga mudah. iya, aksesnya juga mudah. Menjadi keperluan untuk remaja sekarang. Jadi mereka tuh kayak dikit-dikit kalau nggak merokok nggak udah Nggak nggak keren. iya nggak keren. Apalagi cowok-cowok ya, karena kasus di Indonesia ini tuh yang paling tinggi laki-laki, tapi sekarang kan perempuan juga udah ada yang mulai ngerokok karena ke bawa tongkrongan karena iya, apalagi tongkrongan sekarang itu malam-malam kan, apalagi anak-anak senja pasti ngerokok. Iya, ini banget gitu. Jadi keperluan rokok di Indonesia tuh tingkat konsumtifnya udah tinggi gitu. Kalau menurut kakak sendiri, barang rokoknya yang paling menonjol di Indonesia itu apa, Kak? Bayang rokoknya, maksudnya karena ya kebanyakan ya sepertinya remaja-remaja di Indonesia ini kurang pengetahuan tentang bahaya rokok. Jadi mereka tuh nggak tahu kalau di dalam satu batang rokok yang mereka hisap itu ada sebanyak 7.000 bahan kimia yang menyebabkan 60 kanker bisa beresiko ke tubuhnya. Jadi kebanyakan di Indonesia ini ya kanker kantong kering. Enggak, maksudnya kanker sama paru-paru, kanker lidah, kanker tenggorokan. Anak muda tuh biasanya sering terkena diskolori jari-jari. Tahu kukunya menjadi kuning? Iya, iya. Ya. Terus juga kebanyakan tuh karies kan. Apalagi ya anak Banyak remaja banget pokoknya ya. Iya. Bisa dilihat anak-anak muda yang ngerokok sekarang ini wajahnya jauh lebih tua dibandingkan remaja seusia dia. Karena itu juga salah satu dampak dari rokok itu, membuat cepat tua. Gitu. Kulit-kulit menjadi keriput. Oke. Mau tanya nih Kak, kan Iya. ada rokok aktif dan pasif. Nah itu tuh gimana sih rokok aktif dan pasif itu maksudnya apa? Iya, banyak banget yang tahu juga banyak, tapi banyak yang kurang memahami dari perokok aktif dan pasif. Untuk perokok aktif sendiri itu adalah orang yang secara langsung menghisap rokoknya, itu namanya perokok aktif. Sedangkan perokok pasif itu orang yang langsung menghirup asapnya. Nah, kalau orang mau tahu
perokok pasif itu resikonya jauh lebih tinggi, 3 kali lipat dari si perokok. Jadi ibarat si perokok ini terkena terkena sesak napas ringan, namun si perokok pasifnya tadi itu sudah terkena kankernya gitu. Iya, lebih parah 3 kali lipat daripada si perokok gitu. Nah, kalau tanggapan kakak sendiri nih sebagai duta anti rokok kan banyak banget nih anak-anak muda yang nongkrong. Nah, biasanya anak muda cewek ataupun cowok itu sekarang tuh sama kayak ngalungin pot, tahu pot kak? Iya, rokok rokok elektrik sekarang ya. ataupun rokok pasti kayak harus dikalungin ataupun dikantongin. Nah, menurut kakak tanggapan kakak gimana mengenai remaja itu? Kalau dari sisi saya sebagai seorang remaja juga, menurut saya untuk remaja-remaja yang seperti itu mereka hanya berpikir untuk saat ini, tidak memikirkan untuk kedepannya gimana. Mereka cuma pengen kelihatan keren, ya biar merasa pede di tongkrongan gitu. Kan banyak gak sih kalau nggak ngerokok lu dijauhin temen lu gitu kan. Padahal sebenarnya kesehatan itu jauh lebih penting dibandingkan gengsi. Banyak banget anak muda yang gengsi dengan kalau aku nggak ngerokok nanti nggak keren gitu. Kalau ngerokok kan jadi dia iya. Jadi stigma remaja untuk ngerokok itu udah yang masuk ke gengsi. Kan anak remaja itu lagi gimana fasenya dia menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, cuman dia salah arah. Kan menumbuhkan rasa percaya diri itu ada banyak, dengan misalnya dia menjaga kebersihan dirinya atau dia memakai baju-baju kesukaannya, namun dia lebih nyaman ke ngerokok tadi. Ke arah negatif, bukan Ke arah negatif, iya. Jadi kita sebagai remaja yang masih lurus ya dipertahankan, namun kalau yang udah belok ke negatif ya kalau bisa berubahlah menjadi lebih baik gitu. Para pendengar, kejadian ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengerin yuk. Mas, asapnya nih mas. Asap apaan, Mbak? Itu loh mas, rokoknya mas. Santai aja kali, Mbak. Ini kan tempat umum, jangan ngerokok sembarangan dong mas. Tuh lihat no, dilarang. Siapa yang larang memang? Itu loh mas, dilarang merokok. Wah, si Mamas ini gak bisa baca ya. Kasian tuh mbaknya sampai gak bisa bernafas. Jangan diulangi lagi ya mas, lain kali. Maafin saya ya, Mbak. Saya salah. Hormatilah orang lain. Jangan merokok di tempat umum, karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Kembali lagi bersama kami di Bisik Bincang Asik. Nah, lanjut ke narasumber kedua, yaitu seorang mahasiswa yang udah 4 tahun ngerokok tapi berhasil buat berhenti. Nah, siapa dia? Langsung aja kepada Saudari Dindo Safriadi. Silakan. Yeay. Hai. Gimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, untuk kesibukannya sendiri gimana Kak? Untuk kesibukan ya. Kalau sekarang sih menyibukkan diri, so sibuk aja sih. Sibuk ngapa-ngapain, sibuk mondar-mandir, sibuk rebahan. Wah, tapi keren banget ya Kakak udah bisa berhenti ngerokok gitu. Nah, buat selama 4 tahun Kakak ngerokok, apakah pernah mengalami masalah kesehatan gitu di tubuh? Kalau masalah kesehatan sih sering, mungkin tenggorokan yang bermasalah, paru-paru yang sakit. Baru sakit. Gimana maksudnya? Gimana sih? Paru-paru ya? Iya. Oh, mungkin Anda Mungkin karena dadanya sesak ya? Mungkin Tapi dia ada merasa. juga. Iya. Jadi Kakak sendiri udah berapa lama berhenti ngerokok? Untuk berhenti merokok sudah sekitar 2 tahunan sih, nggak merokok lagi. Iya. Ngomong dulu apa sih faktor yang mendorong kakak untuk merokok? Faktor yang mendorong sih teman-teman, kadang kalau nongkrong kan dulunya nggak ngerokok nih. Nggak keren. Ya, dulu teman-teman ini rokok rokok, lu nggak keren kalau nggak ngerokok. Nah jadi dari itu saya coba rokok sampai 4 tahun saya ngerokok. Iya. Lumayan lama juga. Ya. Ngomong-ngomong nih kak, dulu apa sih faktor pendorong kakak untuk merokok? Tuh faktor pendorong
dari teman-teman sering nongkrong nih, nggak ngerokok lu nggak asik katanya. Keren. Iya. Nggak ditemenin ya? Iya. Kalau kakak dulu waktu ngerokok itu sehari itu berapa bungkus habisnya buat ngerokok? Tiap hari, per hari? Per hari sih habis bisa sebungkus, 2 bungkus. Juga ya? Iya. Banyak ya. Tergantung masalahnya sih. Kalau masalah lebih berat, Kalau pusing kan rokok otaknya. iya. Iya. Berapa lama tuh ngerokoknya? Sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Iya, aktif merokok. Nah, sekarang ini kan kakak udah berhenti nih merokok. Nah, apa sih faktor pendorong kakak? Apa sih faktor pendorong kakak untuk berhenti merokok itu? Faktor pendorong berhenti merokok Ini hidup sehat ya. ingin hidup sehat yang pertama, dan juga itu ada teman saya yang sambil meninggal gara-gara rokok. Jadi saya kayak sadar gitu, wah rokok ini tidak sehat untuk saya. Berbahaya ya. Iya. Dukungan keluarga juga Bang. Iya, dukungan Karena dari efek keluarga. juga kali ya. Tadi katanya kan iya kan, karena Iya, rokok tadi. karena rokok membunuhmu. Iya. Rokok membunuh. Uangnya juga lumayan juga ya. Uangnya juga. Jadi habis. banyak nggak duitnya sekarang? Sama aja. Kalau dihitung sih sama aja sih. Sama aja. Iya. Jadi milih ngerokok atau berhenti? Kalau untuk sekarang sih berhenti merokok. Sekarang, kalau Iya. nanti Tapi tidak tahu lagi. iya. Kalau sekarang sih berhenti dulu, Iya, nggak tahu nanti. iya. Gak boleh dong. Iya, mungkin untuk seterusnya sih nggak merokok lagi. Oh iya bagus untuk jangka panjang ya. Iya. Kesehatan bersama. Betul. Boleh nih kak kasih tips ke teman-teman cara berhenti ngerokoknya? Tips untuk teman-teman. Kalau untuk berhenti secara instan sih nggak mungkin. Sulit ya? Dikurangi rokoknya. Terus uangnya itu kan lumayan tuh. Duitnya ditabung mungkin untuk beli rumah, untuk nikah. Kan banyak tuh kegunaan yang lain. Bisa diinvest ya? Iya. Selain kerokok. Oke. Nah kakak sebagai duta anti rokok sendiri boleh dong kasih tips ke teman-teman agar tidak terjerumus ke rokok, agar tidak terpengaruh ke rokok itu? Oke. Kalau dari aku sendiri buat teman-teman di luar sana, tipsnya itu yang pertama harus mempunyai iman, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua itu dengan cara membatasi diri dengan komitmen bahwa kamu itu keren kok tanpa rokok, gak harus merokok biar jadi keren, tapi cukup percaya diri aja, keren itu gak harus dari rokok gitu. Lalu yang ketiga, kalau bisa jauhi sih circle-circle yang isinya pada merokok. Bukan berarti menjauhi orangnya, cuma asap rokoknya aja. Tahan-tahan diri, jangan sampai tergiur dengan yang namanya rokok. Apalagi berawal dari coba-coba, taunya keterusan. Gitu aja dari aku. Nah, kalau boleh langsung dong kakak kasih motivasi untuk kamu di luar sana. Oke, kalau motivasi untuk teman-teman di luar sana, yaitu tadi gimana sih kalau kita harus percaya itu kita nggak harus ke arah yang negatif. Intinya lakuin aja hal-hal positif karena apa yang kamu tuai itu, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai, gitu. Oke, terima kasih buat dua narasumber kita yang sangat hebat, Terima yang kasih. udah meluangkan waktunya juga datang ke sini. Iya. Dan juga udah sharing ilmunya. Kan dapat uang Teman-teman juga. semua. Harus ada honornya. Iya. Nah, buat teman-teman juga terima kasih udah nonton, bye. Bye, makasih ya. Sampai jumpa lagi di Bisik, bincang asik. Biar dapat pisang.